Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 15 Januari 2026. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya pernah mendampingi keluarga yang mengalami pergumulan yang begitu hebat. Awalnya hidup keluarga ini indah. Karena suaminya adalah pilot, istrinya pramugari. Keren. Pasangan yang serasi, pilot gagah, yang satu istrinya cantik pramugari. Istrinya resign dari kerja dengan mengikuti program kehamilan. Luar biasa. Sungguh keluarga ini dianugerahi buah hati. Namun, baru 1 minggu buah hati menghiasi kebahagiaan dalam keluarga. Baby ini karena tersedak, gagal nafas dan meninggal. Kebahagiaan berubah menjadi kesesakan yang memilukan. Wah, ini butuh waktu untuk menyembuhkan dan menerima pengalaman pahit ini. Mereka berdua selalu datang, konsultasi, bimbingan rohani dengan saya. Dan kita sama-sama doa bersama. Panjang, dibutuhkan proses yang begitu panjang. Namun ketika mereka sudah menerima pengalaman pahit ini, dahsyat. Tuhan mengaruniakan kembali buah hati di tengah keluarga mereka. Bahkan kini anaknya sudah 3. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ini sangat inspiratif untuk kita renungkan. Kita mau bermenung dari sikap Yesus berhadapan dengan orang kusta. Pertama, ada orang kusta yang datang berlutut dan memohon kepada Yesus. Yesus gak pernah menolak, mengucilkan, menyingkirkan orang kusta yang oleh masyarakat justru orang kusta itu disingkirkan, dikucilkan. Namun Yesus malah mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta itu. Kita tahu penyakit kusta itu kan pada zaman Yesus adalah penyakit yang mematikan, yang menularkan. Juga dipandang sebagai hukuman dari Allah. Namun Yesus menepis semua stigma-stigma negatif. Sebab orang kusta itu juga adalah anak Allah. Kedua, dikisahkan bahwa hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasih. Si kusta ini datang berlutut dan memohon dengan mengatakan, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku.
Yesus mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Inilah belas kasih kepedulian Tuhan yang bukan hanya sekedar ngomong tanpa aksi. Tidak. Tuhan itu bersabda dan sabdanya sungguh nyata. Yesus mengungkapkan kepedulian melalui perbuatan kasih menyembuhkan si kusta dari sakitnya. Dan yang ketiga, saya kira, Yesus meminta kepada si kusta untuk pergi dan menunaikan perintah Taurat atas pentahirannya. Inilah perutusan yang Yesus berikan kepada si kusta, yakni untuk menunaikan perintah Taurat dan mewartakan kabar baik, berita pemulihan dan kesembuhan dirinya. Sahabat setia Gor yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama hari ini juga istimewa dan keren untuk kita renungkan. Hari ini Israel dikatakan dalam bacaan pertama dilululantakan, dikalahkan oleh orang-orang Filistin. Bahkan tabut perjanjian yang menjadi simbol kehadiran Allah bagi umat Israel dirampas, diambil. Wow, ini kan kisahnya sungguh sangat memilukan. Namun sabar dan tetap tabah. Karena kisah selanjutnya berubah. Justru Allah membalikan orang-orang Filistin dan memulihkan kembali kejayaan Israel. Maka saya ingin mengatakan apapun rupa-rupa pengalaman hidup yang kita alami saat ini, tetaplah bersandar pada Allah. Tetaplah setia, percaya dan berserah kepadanya. Sebab Allah peduli dan segalanya pasti akan indah pada waktunya. Semoga itu yang mau kita perjuangkan. Tuhan berkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.